Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mau cerita sesuatu sama kalian. Saya dari kecil suka seni. Ini gambar saya waktu lagi kecil. Ya, ini foto-foto saya lagi tumbuh. Dan ini ada orang tua saya di sini. Ya, ini orang tua saya, backgroundnya teknik mesin dan teknik kimia orang tua saya. Dan saya dari dulu bingung, saya nggak terlampau jago di teknik. Waktu sampai di SMA itu teknik tidak topnya. Dan yang saya mau ceritain bahwa waktu di kelas 3 dan mau mendekati lulus-lulusan, kita udah ngobrol-ngobrolin lah antar siswa. Kamu mau kuliah, kalau kamu bisa kuliah kemana nanti kamu? Dan kamu mau kemana? Udah saling tanya. Jadinya kita masih sudah membahas lah mau kemana. Dan kita membahas apa alternatif kita. Dan teman-teman saya banyak yang sudah tahu, rata-rata ya banyak yang top of mind-nya, top kelasnya sudah pada tahu saya mau ke UI, mau ambil ekonomi, saya mau ambil teknik mesin, ada yang ke ITB, ada yang ke kuliah-kuliah favorit lah. Dan saya lagi SMA itu belum terlampau yakin, saya tahu saya suka seni, tapi kok kayaknya nggak ada ya teman-teman saya yang seni juga, dan saya masih ragu-ragu juga kalau saya bisa benar-benar, karena saya juga nggak terlampau jago seninya juga, karena bisa dibilang saya tuh menggambar kalau lagi di kelas kalau lagi bosen dengerin guru aja, jadi untuk menghindari daripada berisik, jadi saya gambar. Dan ini pembicaraan ini terus sampai ke keluarga ya, jadi sampai orang tua juga masih mendiskusikan lah mau kemana. Dan akhirnya saya bisa kuliah di arsitektur, jadi ada seninya dan menggambarnya, tapi juga ada tekniknya, karena ya kompromi lah, orang tua juga pengennya anaknya ke teknik. Karena apa? Memang di era saya seni itu belum terlampau, maksudnya jalur seni itu masih terlampau underestimate lah gitu, tidak terlampau kayak sekarang udah banyak yang seni-seni yang legit, yang bagus-bagus, yang bisa hidup dari karya-karya mereka. Tapi mungkin di zaman saya masih sangat terhitung lah dengan jari. Lebih banyaknya yang gagal kayaknya. Lebih dicap kayak seni itu ya yang suka bikin rusuh lah. Jelek lah pokoknya image-nya. Nah, kenapa cerita ini saya ceritain sama kamu? Karena sekarang ada AI. Namanya generative AI, dan ini cukup mengguncang di tahun-tahun belakangan ini. Generative AI yang bisa generate, dia bisa mengenerate sesuatu. Apa itu generative AI? AI yang bisa generate? Kita bahas di Tekno Merdeka. Tekno Merdeka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Generative AI adalah AI yang bisa membuat konten. Kira-kira itulah definisi umumnya. Generative AI bisa membuat tulisan, teks, ya dalam bentuk teks. Ya bisa syair, bisa puisi, bisa esai, bisa blog, tulisan-tulisan yang menarik, karena dia belajar dari dataset, dari data ya, dari internet juga, dan dia belajar menggunakan sistem supervised learning. Satu teks, bisa juga bikin konten gambar, ada namanya text to image. Jadi kita kasih masukan, minta gambar ini dalam bentuk teks, dia akan jadi gambar digital, JPG atau PNG. Dan ada juga bisa bikin video, pengen video seperti apa. Ada juga musik, konten musik ya. Jadi itu semua lagi dipelajari, masih berkembang. Dan ini berkembang dalam 2 tahun terakhir ini sangat pesat banget ya. Dan jauh banget perkembangannya.
kita bisa lihat contoh-contoh generatif AI seperti ini. Ya, ini adalah ChatGPT. ChatGPT ini adalah satu chatbot, sebenarnya chat. Kita bisa ngobrol sama ChatGPT ini. Kita bisa tanya-tanya. Di sini ada kayak box yang kita bisa masukkan. Ini kamu bisa buka juga di komputer kamu, klik linknya di bawah ya. Udah banyak sih teman-teman YouTuber yang bahas ini, tapi ini saya akan angkat lagi di sini. Kita bisa ketik seperti misalnya siapa nama kamu, dan dia akan merespon dengan chat. Saya ChatGPT, model AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Kamu bisa saja misalnya bikin, tolong buatkan saya pidato kenegaraan tentang Indonesia menolak pinjaman IMF. Dan dia akan kerjakan dengan data yang dia sudah punya. Berikut ini adalah pidato kenegaraan ya, warga negara Indonesia. Hari ini saya memberikan kabar bahwa Indonesia ya. Ini contoh dari ChatGPT ya. Ini di-generate. Teks ini di-generate dari data-data yang sudah ada, tentunya data yang sudah dimiliki dan sudah di-training istilahnya. Dan ini akan menjadi jawaban dari si ChatGPT kepada apa yang kita tanya kepada mereka. Yang kita tanyakan ini kita akan sebut namanya prompt. Prompt ya. Istilahnya prompt. Prompt itu adalah instruksi sebenarnya, instruksi. Prompt ini sangat spesifik. Kita harus semakin spesifik, kita harus semakin jelas. Kalau kita tidak jelas promptnya, dia akan juga jawabnya akan global ya. Jadi prompt ini adalah cara manusia bagaimana dia bisa meminta sesuatu kepada AI untuk dibuatkan. AI nanti berdasarkan data yang sudah dia punya, dia akan membantu manusia. Jadi ini adalah sebuah lahan baru sebenarnya kalau menurut saya. Ini sebuah lahan baru pekerjaan yang nantinya sangat berpengaruh ya, sangat dibutuhkan. Dan sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang minta namanya pekerjaannya prompt engineer. Nggak main-main gitu, gajinya cukup lumayan gede ya. Sudah ada nih di Google juga sudah ada kayak data resminya, prompt engineer. Dan sekarang kita coba lihat text to image ya. Dari teks kita bisa generate image. Contoh konten yang dibuat oleh generative AI seperti ini. Kita bisa lihat ya di sini ada kayak gambar-gambar. Ya, ini lexika.art. Nanti saya tulis di description URL-nya. Oke, kita di sini bisa lihat lexika.art. Ini ada kayak sampel-sampel yang dibuat oleh orang lain yang menggunakan website ini juga. Jadi dia sifatnya open ya. Yang kita buat di sini di share ke orang lain juga. Kita di sini ada tab generate, kamu harus login dulu, punya login. Nanti kita bisa ketik di sini. Nah, di box ini kita bisa ketik apa yang kita mau dia gambar. Misalnya poster vintage, ini saya ada sampel medium shot, kita masukkan 1920, futuristic, cyberpunk, motorcycle, dan made of leather, dari kulit, pabrik, 8K resolution. Ini namanya prompt ya teman-teman. Ini yang saya bilang instruksinya semakin detail, dia semakin bisa memisahkan dan gambar itu dari yang nggak realistik gitu. Hyper realistic, futuristik. Ya, kita bisa generate, kita klik generate di sini.
nanti dia akan membuat. Ini dari kita masukin juga ininya, size-nya kalau mau yang beda. Ya, dia akan generate. Nah, ini motor-motor futuristik ya. Dan nanti misalnya kita bisa juga up di outpaint, itu istilahnya kalau di outpaint itu kayak di, misalnya saya suka sama gambar yang ini ya. Kita bisa minta variasi dari gambar yang ini yang serupa. Tolong bikinin yang serupa. Nanti dia generate lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mirip-mirip ya. Kalau kita suka sama yang ini, kita bisa tambahin fine detail di sini, atau mau bikin luarnya kayak apa namanya, sekitarnya gitu, jadi lebih jauh kayaknya. Ini bisa juga outpaint namanya, jadi pinggiran-pinggirannya dicoba di generate juga. Nah, ini jadi kayak lebih jauh ya, detail-detailnya bisa langsung ditambahin sama dia, yaitu Lexica, dan itu teknologi text to image. Ya, oke, baik, kita akan coba lagi sesuatu yang baru. Nih ada namanya image mixer. Dia bisa mixing, jadi bisa campurin dari beberapa gambar atau input menjadi satu hasil. Yang ini gambar rainbow tambah gambar apa abstrak dan ada orang tua, jadi di mix ya. Kita bisa langsung coba, misalnya kita ambil gambar, coba gambar saya. Nah, ini kita taruh image atau text cat. Dan yang ketiga adalah gambar juga, misalnya gambar ini. Oke, kita coba untuk generate. Kita tambahin seednya 30 step generate. Ya, seperti yang kamu lihat, nanti dia akan ada ini processing jalan. Kita tunggu sebentar. Dan hasilnya seperti ini. Nggak ada gambar-gambar sayanya ya. Kita tambahin misalnya strength-nya, ini saya tambah jadi 2. Ini strength-nya 1 dan oke, kita ganti lagi seed-nya. Generate. Ya, ini jadi oke, cukup lucu. Di sini ini adalah generate dari model yang sudah saya buat, dan ini apa perbedaannya atau kesamaannya? Sama sekali tidak ada saya membuat gambar-gambar ini secara manual ya, nggak ada memegang Photoshop ataupun apa, ini semuanya di generate secara otomatis. Dan tentunya bisa kita minta, ini saya jadi perempuan di sini ya, kita bisa bikin sesuatu yang mungkin cocok dengan selera kita. Kita cari-cari prompt apa yang cocok dengan kita, dan dia akan buatin gambarnya. Ya, ini menurut saya sangat kreatif dan sangat unik. Ya, buat teman-teman yang mau bikin foto profil ataupun ilustrasi diri sendiri, bisa langsung ke website yang dibuat oleh teman saya ini, Kuku, bikinavatar.com. Caranya gampang, tinggal kita klik daftar, kita ada masukin nama, invitation code, kamu tulis kodenya invitation code Irza IP, lalu masukin nomor handphone dan user Instagram, klik agree, lalu nanti akan ada step di situ yang bilang
bahwa kita harus masukin foto ya sebelum ini dibuat. Oke, stepnya adalah, jadi kita coba login. Oke, kita login dari sini. Kalau kita sudah punya account, nanti kita login, diverifikasi lewat WA. Kita klik ke main menu, lalu create model. Kita bikin nama kita di sini, bikin yang jangan terlampau umum, pokoknya karakter yang beda banget. Kita masukin di sini nama kita yang dijadiin satu seperti ini, atau pakai angka juga boleh. Pokoknya unik, dia harus beda banget. Kita harus hafal ini ya nanti. Dan nanti kita upload foto kita dari segala sisi. Jadi foto kita misalnya punya foto, kita bikin foto yang seperti dari depan, dari samping, dari agak miring ya, kayak seperti ini, seperti yang saya contohin ini, sekitar 20, 10 sampai 20. Dan nanti kita potong dengan ini, website ini ada Birmi. Kita klik Birmi ini, nanti upload, kita fotonya kita upload, dan di sini nanti kita scale, kita potong kotak bentuknya 512 kali 512. Kalau sudah kita kerjakan itu, nanti kita upload semua foto-foto itu tadi yang sudah di crop jadi kotak ya, bentuknya harus square. Kita upload, nanti kalau sudah di-upload baru generate avatar ya. Klik generate avatar. Nah, nanti kita akan dikirimin hasilnya melalui WA dan juga notifikasi kalau sudah selesai, karena perlu waktu sekitar 1 jam. 1 jam paling lama lah. 40 menit, mungkin setengah jam sampai 40 menit. Gitu. Buat teman-teman saya yang mau coba itu silakan dicoba. Nah, nggak kalah menarik juga ada namanya text to audio ya, AI yang buat dari teks menjadi audio, atau sini sih lebih ke musik ya. Kita bisa masukin teks misalnya Indonesian Gamelan Music Techno, lalu kita minta generate dan dia akan coba buat. Ya, servernya nggak kuat. Ya, jadi ini adalah kayak data yang sudah dipelajari sebelumnya, dikompilasi, dan dia generate sesuatu yang baru dari data yang sudah dipelajari. Misalnya ini kita ambil lagi, misalnya ini orang lain ya buat ini rock and roll klasik gitar solo. Austin. Ya, dan di sini kita akan lihat bahwa Google juga mau mencoba ikut juga dalam pengembangan AI ini. Ada Music LM yang ini di develop langsung di Google ya, dengan dataset yang Google punya. Dan ini misalnya contohnya the main soundtrack of an arcade game is based ya. Ini ada deskripsinya. Deskripsinya seperti ini, dan musik yang dihasilkan benar sudah sangat representatif. Musik game, musik arcade game. Ini fusion dari reggaeton, elektronik, dan dance.
sungguh menakjubkan karena semuanya ini di-generate dari data yang ada, dan ini sesuatu hal yang baru. Jadi dia tidak sesuai dengan yang lama, tidak sesuai yang di training. Ya, jadi itu sekilas daripada AI yang bisa generate. Jadi gimana sih kok bisa AI bisa bikin kayak gitu ya? Sebenarnya prinsipnya nggak jauh beda daripada machine learning yang mempelajari pola. Jadi kita kasih bahan training, data-datanya ada, dan sekarang keberlimpahan data tuh sangat mudah sekali dicari. Dan dari data yang ada, AI itu mempelajari, jadi mempelajari pola-polanya, gimana sih kalau bikin orang, gimana kalau bikin binatang, kalau gimana kalau bikin kucing, anjing, ya gambar itu semuanya dipelajari, dan nanti dia bisa kayak ngeluarin aja kalau ada permintaan bikin ini, dia tinggal ngeluarin dari pola-pola yang dia sudah pelajarin. Dan ini sangat menarik buat di tahun-tahun akan mendatang. Apakah ini akan menjadi ancaman buat seni? Saya rasa juga enggak juga. Mungkin akan jadi rame ya, akan ada saturasi, ada kemungkinan juga. Tapi yang jelas ini bisa jadi tools ya, bisa jadi tools buat yang mau menggunakan, yang anti dengan seni AI, sah-sah aja, boleh aja, dan sudah menjadi diskusi yang cukup hangat di luar negeri. Dan apakah ini bisa dikategorikan sebagai seni? Kamu yang bisa nentuin ini. Dan kalau kamu tertarik untuk kita bahas terus hal ini, tulis ya di komen ya di bawah. Nanti biar kita akan buat konten-konten yang berkaitan dengan ini semua. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like dan subscribe channel ini apabila kamu suka dengan konten ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kamu dapat notifikasi. Buat teman-teman yang mau gabung di grup AI, ada di WA dan di Discord, klik link yang ada di description di bawah. Kita bisa kenalan.